Oke, selamat malam lagi teman-teman bosku guys. Cih, udah mulai kayak YouTuber ya, YouTuber. Oke. With Trap Trader Channel 8 lagi. This is Yuza on the mix gitu ya. Kita akan bahas sekarang analisa saham blue chips. Blue chip stocks katanya kalau misalnya di US gitu ya untuk 22 Juni 2020 ya. So teman-teman udah tahu ya, kategori blue chips itu adalah dia itu all year longs itu apa namanya capitalizationnya itu kurang lebih 40 T gitu ya. Jadi kita pantau terus mumpung lagi rame gitu, kita pantau aja saham yang blue chips ya. Kemarin ada beberapa mungkin di kelasnya apa namanya analisa gua yang kemarin cara saham hold dan swing pakai HQ saham IDX gitu ya, nanti ada di apa namanya di linknya di sini. Itu ada beberapa saham blue chips yang udah lumayan bagus tuh. Nah, teman-teman bisa lihat dan cara mempelajarinya seperti apa dan cara screeningnya seperti apa bisa dilihat situ. Very nice kalau menurut gua gitu ya. Nggak usah susah-susah buat teman-teman yang apa namanya yang lagi belajar atau the millennials yang want to invest their money gitu ya bisa belajar di situ. Oke? Oke, kita mulai ya. Jadi yang pertama gue akan bahas yaitu saham namanya JSMR ya. Jadi JSMR kemarin tuh udah lumayan ya. Menurut gue dia apa namanya udah lumayan banget jalannya gitu ya. Bisa dilihat di sini apa namanya antara sininya udah oke banget gitu ya. Side to side-nya udah oke, terbentuk higher high, higher low gitu ya. Yang dimana apa namanya yang dimana menurut gua bagus banget lah, seluruhnya sudah oke. Dan more other things gitu ya teman-teman adalah dia itu sekarang kalau kita lihat ya, saya tutup dulu yang ini gitu ya, gacoan gua gitu ya, kita lihat di sini. Nah, dia itu udah mulai apa namanya melewati EMA 100-nya. Kenapa EMA 100? Again, gue bilang bahwa EMA 100 itu adalah EMA di mana momentum itu turun. Gitu ya, di tanggal 23-24 Maret. Dan dari situ, dari sini ya teman-teman. Nih ya, kalau gue boleh lihat nih, 23-24 Maret nih ya. Disinilah dia turnovernya, pembalikannya. Jadi di atas EMA 100 menurut gue udah oke. Tinggal diikutin aja nih guys. Gitu ya. Dia coba nutup gap nih. Mudah-mudahan ketutup gapnya. Dia coba bertahan di sini. Semoga apa namanya bisa jalan dan bisa tembus di 4.600. Oke. Kalau nutup gap terus habis itu turun lagi, hati-hati. Bisa kita tunggu di area-area EMA 100-nya atau di area nih. Sini ya. Area 3738. Oke. Nah, kalau masih ada kesempatan tuh buat teman-teman untuk ini gitu ya. Double bottomnya udah kebentuk, apa namanya neckline-nya ada di sini, belum seluruhnya bisa nyampe gitu ya. Kemarin itu kalau nggak salah dia 3.300 23 kurang lebih 1000. Kalau dari neckline masih ada 300 lagi. But hati-hati teman-teman, apa namanya pas banget sama 3 gapnya ya. Nah, hati-hati ya teman-teman yang di sini. Oke, kita pokoknya kita tunggu aja gitu ya. Nih kali ini gue akan taruh trading plan-nya buat teman-teman yang belum ngambil dari EMA 100-nya gitu ya. Gue kasih lihat di sini trading plan-nya mungkin yang membuat cocok buat teman-teman adalah seperti ini. Ya. Ya, kita tunggu di sini. Oke. Better kita tunggu dia koreksi dulu ya. Oke.
Kalau dia koreksi dan terus langsung lewat gitu ya, diambil di sini 13%. Oke. Sud BBRI. BBRI masih di bawah ya, menurut gue masih akan sideways. Dia akan menyentuh nih 3310-nya dulu gitu ya. Dan targetnya di sini gitu ya. Sideways-nya menurut saya akan ke sini. Mudah-mudahan dia nggak akan jebol dari 2780-nya lagi gitu ya. Kalau teman-teman mau nunggu buat minimum buat spekulasi buy di sini gitu ya. Tapi kalau gua ya teman-teman, kalau gua tunggu dia akan mantul dulu. Sebelum dia mantul, kalau dia masih koreksi-koreksi kayak begini di area-area sini, mendingan lo tunggu dulu di bottomnya ya, di area-area sini nih kalau dia mantul ya, di area sini. Oke, tarik ya sini ya, kurang jelas. Nah ini kalau dia mantul ya, kalau ada hijau daerah sini boleh lah gitu ya. Oke. Lalu TLKM, waduh, direktur baru. Oke. TLKM again, sama dia ngetes terus EMA 100-nya. Kalau dia jebol mungkin oke, gitu ya. Tapi biasanya kalau jebol dia akan ngetes lagi ke sini baru naik gitu ya. Di sini nih ada area 2500 menjadi resisten kuatnya ya. Dan di sini juga gitu ya. Nah, teman-teman kalau menurut gua tunggu dulu. Kalau besok Senin dia bagus gitu ya, di sini ditutup di area-area di atas EMA 100 mungkin boleh diambil. Cicilan pertama mungkin. Kalau mau ngambil buat song atau position trading mungkin buat di sini. Ya, di atas EMA 100. Oke. Kalau dia nggak turun lagi, mungkin nanti kalau dia mantul lagi boleh diambil sampai ke atas. Oke. Lalu tadi udah BBCA, tadi udah belum ya BBCA. Ya. BBCA sama di EMA 100-nya dia masih jebol ya teman-teman ya. Jadi kalau menurut gua harus hati-hati gitu ya. Nah, di sini terus-terusan dia coba tapi turun lagi, tapi the good thing is gitu ya, dari area sini dia nggak akan meluncur lagi ke sini ke 26.000 gitu ya. Dia masih bermain sideways di sini. Kalau kita lihat dari bottom, sideways-nya udah mulai di atas. Ya, kalau sideways-nya di atas kita berharap bahwa itu akan terjadi konsolidasi ya ataupun akumulasi dari para bandar-bandar gitu ya katanya ya kan. Nah oke. Apakah bisa ngambil? Tunggu aja kalau menurut gua nih udah tinggal dekat, tunggu kalau di atas EMA 100 dan benar-benar confirm gitu ya. Bagus kalau di atas 30.000. Oke. Lalu apa namanya? TLKM udah UNVR atau Unilever. Atau orang kantoran biasanya bilangnya uli gitu ya. Nah, dia ini apa namanya? Sideways terus ya, guys, gitu ya. Nah, bottom sideways-nya itu ada di sini 7750 gitu ya. Tapi kayaknya dia akan sideways dulu nih di area-area sini gitu ya. Nih, bisa dilihat ya. Gitu ya. Dia kemarin sempat false breakout terus naik lagi gitu ya. Nah, kita lihat aja di sini. Kalau saya sih masih akan wait and see. Kalau dia jebol di 8.000-an baru boleh diambil gitu ya, 8.800 baru boleh diambil. Oke. Okay. Coba saya kasih lihat yang di sini. Oke. Okay. Ya. Jadi kalau menurut saya masih wait and see, lihat ya, EMA 20-nya masih jebol, dia jebol EMA 20, dia mungkin akan ngetes ke sini. Ya, ke 775. Kita lihat aja kalau besok dia mungkin hijau ya mungkin akan sideways. Kalau buat teman-teman yang akan invest mungkin kalau yang udah ngambilnya dari sini mungkin akan lebih bagus ya, tapi kalau yang di sini teman-teman harus hati-hati gitu ya. Tunggu dulu. Ya, kalau yang dari sini ya follow the trend aja, taruh SL-nya di 7725. Oke. ICBP
ICBP sama ya teman-teman. Nah, pendekatan gue sih modelnya pakai price action aja gitu ya. Kita lihat bahwa downnya masih di sini. Overall dia masih downtrend ya. Lalu kalau misalnya dilihat dari sini masih akan sideways gitu ya di area-area sini. Kalau dia udah bikin baseline bahwa dia nggak akan lewat dari sini, mungkin akan bagus dan akan targetnya ke 10 ribuan. Ya. Kalau kita lihat di sini masih jauh ya ICBP ya guys gitu ya, jadi harus hati-hati. Kalau menurut saya sih masih downtrend gitu ya, jadi kalau teman-teman mau invest mungkin udah oke gitu ya untuk diinvest gitu ya, tapi kalau misalnya untuk di trade mungkin nanti dulu, tunggu sampai yang ada di sini ya. Oke, itu ICBP. JSMR udah. ISAT. ISAT juga begitu ya teman-teman, udah lumayan oke gitu ya. Kemarin berusaha ngetes EMA 100-nya tapi langsung jalan lagi gitu ya. Menurut saya sih udah bagus ya ISAT gitu ya untuk diambil ya, apalagi kalau dia besok koreksi hanya mantul di 2390 atau 2400 dan mantul kembali hijau atau rebound kembali hijau di sini, bisa diambil, targetnya bisa di 26 sampai 29 ya, atau di hold aja. Oke. Lalu yang ada kehebohan kemarin. Kehebohan apa sih Om Yusa? Oke lah ya. Sip. Nah, Bukit Asam lumayan lah ya lonjakannya gitu ya. Udah di atas EMA 100-nya gitu ya. Akan ada ngetes di sini dikit gitu ya. Kalau besok merah mungkin hati-hati dulu gitu ya. Tapi kalau besok hijau boleh diambil karena dia akan breakout terutama di jam-jam sore gitu ya. Targetnya nanti di 28. Oke. Jadi kalau targetnya kalau misalnya ya, kalau saya nunggunya di situ ya. Ya. Oke. Itu lumayan 18% or follow the trend. Oke. Hati-hati dengan harga coal. Ya. Last but not least, Astra. Nah, dia kemarin coba tembus tapi akhirnya turun lagi gitu ya. Dia coba tembus lagi, apakah dia akan bermain di sana? Kita lihat bahwa ini akan membentuk sideways gitu ya. Selama dia di atas 5020 mungkin akan bagus. Mungkin cicilan pertama bisa diambil kalau di atas 5020, lalu di 5240 nanti cicilan kedua gitu ya, di atas 53 ini targetnya kita ke 6300. Oke. Nah, ini gua kasih lihat di sini sedikit trading plan-nya. Ya, trading plan yang pertama ya. Trading plan harus skenario-nya harus banyak loh, guys. Jangan salah loh, ya. Oke. Oke. Hati-hati kalau gua nunggu sampai besok hijau dulu. Ya, terutama di jam-jam krusial baru diambil. Oke, ada beberapa gap di sini harus hati-hati. Ya. Oke. Sip. Itu aja teman-teman. Thank you banget atas perhatiannya, sedikit aja dari gua. Semoga bisa membantu besok gitu ya. Mudah-mudahan gua akan kasih analisa lebih sering lagi dan juga rekomendasi atau stok saham pilihan yang bisa dilihat-lihat sama teman-teman. Oke, happy cuan, have a nice rest of the weekend. Salam sehat-sehat selalu. User signing out.
Jangan lupa subscribe and like for all my channel. Thank you. Bye bye.